Cara gampang menarik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan update video terbaru dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu hal atau satu tema yang berkaitan dengan bagaimana cara menarik uang, ya. Cara gampang menarik uang. Nah, menarik di sini bukan berarti kita menarik uang dari mesin ATM, bukan ya sahabat ya. Termasuk juga menarik uang gaib begitu, bukan ya. Saya tidak mengajarkan hal-hal demikian. Nah, yang saya maksudkan menarik di sini adalah kita bisa menghasilkan uang dari kreativitas ataupun dari apa yang kita lakukan begitu. Nah, sayangnya masih banyak orang yang merasa kesulitan uang, yang masih merasa uang itu sukar didapat, susah dimiliki dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada juga yang merasa atau bahkan mengeluh ketika sudah dapat gajian, ya kan, uangnya itu cepat habis begitu, atau dia tidak bisa menabung begitu kan. Atau ketika orang ingin bangun usaha, bangun bisnis, merasa sulit bagaimana cara jualan, bagaimana cara mendatangkan pembeli, bagaimana cara untuk menarik pelanggan dan seterusnya, kan begitu. Nah, jadi begini, pada dasarnya jika Anda tahu bahwa uang itu ada di mana-mana sahabat, uang itu tidak pergi kemana. Uang itu tidak pergi kemana-mana ya. Intinya adalah uang itu sangat dekat dengan kita. Sayangnya adalah kita tidak pernah menyadarinya, ya. Kita tidak pernah aware akan uang yang sebenarnya ada di sekeliling kita. Maksudnya bagaimana masalah? Begini. Allah telah menciptakan manusia dengan segenap kemampuan dan potensi yang dimilikinya, ya. Nah, masih banyak orang, ya, sayangnya masih banyak orang itu mereka tidak mengetahui atau tidak bisa menemukan apa yang menjadi potensinya, ya. Karena yang dirasakan adalah banyak orang tidak punya kemampuan, itu perasaannya ya. Merasa diri tidak punya keahlian apapun, merasa diri tidak punya keterampilan apapun. Nah, ini yang salah, ya. Kalau misalnya mau digali lebih dalam lagi, sebenarnya setiap orang itu punya potensi, kan begitu. Nah, mengacu pada video saya sebelumnya, yaitu untuk bisa menarik rezeki, maka kita harus punya wadah rezeki yang besar, kan begitu. Salah satu hal yang saya sampaikan di situ adalah kita perlu yang namanya belajar, menguasai keterampilan, ya, menguasai skill yang tentunya perlu kita kembangkan begitu. Nah, untuk video tersebut Anda bisa tonton videonya di link ini ya. Nanti akan saya share linknya. Nah, dan masih banyak orang yang tidak mau belajar bagaimana cara mengembangkan potensinya. Setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah, ya sudah, ya, tidak mau belajar lagi yang lebih yang lebih baik, ya. Padahal kalau misalnya sekolah ataupun kuliah itu sebagian besar adalah teori. Praktek di lapangannya itu butuh yang namanya belajar lagi, kan begitu. Contohnya, misal Anda sebenarnya punya keterampilan main musik, kan begitu ya sahabat ya. Tetapi Anda tidak mampu mengembangkan musik Anda. Karena apa? Ya, Anda merasa punya keterbatasan, yaitu harus punya alat musik yang mewah lah, ya kan? Harus punya tempat studio musik yang oke dan seterusnya. Sebenarnya itu tidak perlu. Gunakan saja
apa yang ada, ya. Tidak perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Lakukan saja dulu. Nanti lambat laun akan menjadi baik, kan begitu. Termasuk juga misalnya Anda seorang guru, ya. Guru sekolah ataupun dosen, ya. Terkadang sebagian besar para guru, para dosen, ya, bisa saja adalah enggan mau belajar lagi untuk mengasah keterampilan mengajarnya, untuk mengasah kemampuan mendidik anak didiknya ataupun murid, siswa dan juga mahasiswanya, begitu. Tidak mau belajar lagi, tidak mau membaca, tidak mau belajar lebih dalam lagi, begitu. Padahal, ya, Allah itu sudah menyiapkan, ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Sayangnya kita saja itu yang tidak mau bergerak, tidak mau action, tidak mau bertindak. Nah, jadi yang saya maksudkan menarik uang di sini adalah kita menarik uang dari pikiran kita, dari perasaan kita. Kita memutar otak untuk memunculkan suatu ide kreatif yang nantinya ide tersebut bisa menghasilkan uang. Begitu yang saya maksudkan. Nah, sebagai contoh yang lain adalah kalau misalnya Anda tahu sampah yang bisa didaur ulang, kan? Tahu, ya? Nah, ketika orang mampu mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga menjadi produk-produk tertentu yang bisa dijual, ya, itu adalah salah satu, ya, ide kreatif seseorang tersebut, lalu dimunculkan dalam bentuk produk, ya, misalnya dompet, misalnya tas, atau apapun itulah, ya. Nah, sehingga bisa dijual dan mendapatkan uang, kan begitu, ya. Atau misalnya Anda, ya, seorang mau buka usaha tetapi bingung mau buka usaha apa. Kebanyakan orang itu mengeluh, saya pengen punya usaha tapi tidak punya modal, masalah begitu. Ada yang chat saya seperti itu. Sebenarnya tidak harus pakai modal berupa uang lalu kulakan, begitu kan? Tidak harus. Sekarang eranya adalah era digital. Banyak orang yang jualan online. Anda bisa manfaatkan bisnis online. Ya, di sini Anda pun juga perlu belajar. Tinggal Anda mau belajar ataukah tidak. Sayangnya tidak banyak orang yang mau belajar untuk memperbaiki dirinya, begitu. Sebenarnya kayak seperti bisnis, ya, ataupun jualan itu kan tidak harus buka toko, begitu kan. Kemudian stok produk tidak harus. Sekarang ini banyak sekali media-media yang mengajarkan bisnis tanpa modal, yaitu ya hanya cukup pakai kuota internet, HP, kemudian memasarkan produk orang lain, ya. Anda bisa memasarkan produk dari marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee dan seterusnya. Nah, tinggal Anda mau belajar ataukah tidak, itu saja, ya. Dan yang paling disayangkan adalah, nah ini, merasa dirinya itu tidak bisa maju, merasa dirinya itu tidak bisa berkembang, merasa hidupnya itu sulit dan seterusnya. Nah, saya sudah pernah membahas video berkaitan dengan fokus Anda mau Anda kemanakan. Ketika fokus Anda adalah pada ketidakmampuan Anda, ketidakberdayaan Anda atau kelemahan Anda, ya selamanya Anda akan lemah. Ya, berbeda kalau misalnya Anda fokusnya adalah menarik uang, Anda fokusnya adalah menghasilkan uang. Ya. Misal Anda melihat ada botol plastik misalnya, simpelnya begitu. Kemudian Anda berpikir, oh ini kalau misalnya botol ini bisa dijadikan sebagai produk, misalnya buat pot sederhana atau buat bunga-bungaan atau apapun. Nah, itu kan bisa, ya, tinggal kita mau mengolah ide tersebut ataukah tidak, begitu, ya. Baik sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jika fokus Anda adalah bisa menghasilkan uang, bisa menarik uang dari pikiran Anda,
kemudian Anda munculkan dalam bentuk ide kreatif Anda, lalu Anda jual ide Anda itu, maka Anda bisa menghasilkan uang. Tetapi ketika fokus Anda adalah, mana mungkin sih saya tidak punya keterampilan apapun, saya tidak punya keahlian apa-apa, saya tidak punya skill tertentu dan seterusnya, ya sudah, hidup Anda tidak akan bisa bangkit. Karena fokus Anda adalah kelemahan Anda, fokus Anda adalah ketidakmampuan Anda, fokus Anda adalah ketidakberdayaan diri Anda sendiri. Mulai sekarang silahkan ubah fokus Anda, mulai berpikir apa yang bisa saya kembangkan dari potensi diri Anda, apa yang bisa Anda munculkan ide-ide kreatif dari hal-hal di sekeliling Anda. Silahkan banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengamati, banyak-banyak bersilaturahim ya pada teman Anda, saudara Anda, atau siapapun yang mereka sudah bisa menghasilkan uang atau bisa sukses dan Anda bisa belajar darinya. Oke, begitu saja sahabat. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Dan saya selalu doakan Anda agar Anda dimudahkan urusannya, Anda digampangkan rezeki, Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.